Pertama-tama kita akan membuat database dengan mengklik tanda tambah. Setelah itu kita bisa menginput nama database dan logo perusahaan. Jika sudah, kita bisa simpan. Lalu kita buka database yang telah kita buat. Kita diminta untuk mengisi 6 langkah database yang akan kita gunakan. Langkah pertama, kita inputkan informasi perusahaan. Nama perusahaan kita isi dengan CV Inami. Kategori usaha kita isi produsen. Bidang usaha kita isi dengan food and drink. Nomor telepon, fax, mail, dan email kita isikan sesuai dengan modul. Tanggal mulai kita isikan tanggal 31 Desember 2020. Periode akuntansinya Januari sampai Desember. Alamat kita isikan Jalan Kebon Ijo nomor 45. Kotanya kita isi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, negaranya Indonesia, dengan kode pos 14321. Jika informasi perusahaan sudah diisi, maka kita bisa klik lanjut. Langkah yang kedua, kita akan menginputkan fitur dasar. Kita bisa mengisi fitur dasar sesuai dengan modul dan kebutuhan pada Akurat Online. Jika fitur dasar sudah kita isi, kita bisa lanjut. Langkah yang ketiga, penjualan. Kita bisa mengklik penjualan sesuai dengan modul. Jika sudah, kita bisa lanjut. Langkah yang keempat, pembelian. Kita juga bisa mengklik sesuai dengan modul. Jika sudah, kita bisa lanjut. Yang kelima, persediaan. Kita juga bisa mengklik sesuai dengan modul.
Jangan lupa perhitungan metode biayanya menggunakan metode FIFO. Jika sudah, kita bisa lanjut. Terakhir adalah akun perkiraan. Kita hilangkan centang. Jika sudah, kita bisa klik selesai. Kita akan impor data akun. Pertama, impor akun perkiraan. Impor akun. Lalu pilih tombol folder. Pilih daftar akun, lalu klik open. Lalu bisa klik unggah. Lanjut. Kita bisa mencentang bagian atas, lalu bisa klik lanjut. Jika sudah, bisa klik tutup. Yang kedua adalah impor pemasok. Kita bisa klik impor pemasok. Lalu pilih folder. Pilih daftar pemasok, lalu open. Kita bisa klik unggah. Lanjut. Jangan lupa mencentang bagian atas. Jika sudah, bisa klik lanjut. Jika sudah, bisa tutup. Jika impor pelanggan, kita bisa klik impor pelanggan. Kita pilih folder, lalu daftar pelanggan. Kita klik open, lalu kita unggah. Lanjut. Jangan lupa mencentang bagian atas. Jika sudah tercentang, bisa lanjut. Jika sudah berhasil, bisa kita tutup. Langkah selanjutnya adalah impor barang dan jasa.
Kita klik pengaturan, lalu preference, lalu kita pilih akun perkiraan. Setelah itu, pada bagian persediaan kita isikan dengan bahan penolong dan barang jadi. Lalu pada retur pembelian kita tambahkan bahan penolong dan barang jadi. Jika sudah, kita bisa simpan. Kita bisa klik impor barang dan jasa, lalu pilih folder, pilih daftar barang, klik open, lalu kita bisa unggah. Lanjut, jangan lupa mencentang bagian atas. Jika sudah tercentang, kita bisa lanjut. Jika sudah, kita bisa menutupnya. Jika pada persiapan data perusahaan sudah, maka kita bisa centang bagian bawah, lalu kita bisa tutup. Selanjutnya, kita akan menginputkan aset tetap. Kita klik modul aset. Setelah itu pilih kategori aset. Yang pertama kita isikan tanah. Lalu kita bisa simpan. Yang kedua bangunan. Kita bisa simpan. Yang ketiga peralatan. Kita bisa simpan. Dan yang keempat kendaraan. Kita bisa simpan. Kita akan mengimpor aset tetap. Kita klik modul aset tetap. Lalu pilih aset tetap. Kita klik daftar. Klik tombol warna biru impor data. Lalu pilih impor dari Excel. Kita pilih folder, pilih daftar aset tetap, klik open, lalu kita bisa unggah. Lanjut. Jika sudah, kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan melihat jurnal. Caranya klik perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kita pilih bulannya bulan Desember.
lalu tahunnya 2020. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kita akan melihat neraca induk Sekuntro. Kita pilih modul laporan, lalu daftar laporan. Kita pilih kategorinya keuangan. Selanjutnya kita klik neraca induk Sekuntro. Isikan tanggalnya 31 Desember 2020. Lalu klik tampilkan. Bisa kita cek apakah neraca induk Sekontronya sudah sesuai dengan modul. Jika sudah sesuai, kita bisa tutup. Selanjutnya, persiapan dasar manufaktur. Kita bisa install fitur manufaktur terlebih dahulu. Pertama, kita buka pengaturan. Lalu pilih Akurat Store. Kita bisa pilih Akurat Manufaktur. Pilih install aplikasi. Lalu pilih install. Jika sudah terinstall, kita bisa melakukan persiapan awal. Masuk ke pengaturan. Lalu preference. Kita klik fitur manufaktur. Kita centang pada tahapan. Pada pekerjaan dalam proses, kita isikan dengan persediaan dalam proses. Lalu selisih biaya produksi, kita isikan dengan selisih biaya produksi. Lalu pada proses akhir bulan kita bisa mencentangnya. Jika sudah, kita bisa simpan. Selanjutnya kita akan menginputkan alokasi biaya produksi. Kita pilih pengaturan. Lalu preference, pilih akun perkiraan, lalu di barang dan jasa kita bisa pilih beban, kita bisa tambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jika sudah, kita bisa simpan.
Setelah itu, kita akan membuat barang baru dengan tipe biaya produksi. Kita pilih persediaan, lalu barang dan jasa. Kita isikan kategori barangnya dengan umum. Lalu kode barangnya kita isikan 1000. Nama barangnya kita isikan upah tenaga kerja. Dengan jenis barang biaya produksi. Kita isikan catatan. Jika sudah, kita bisa masuk ke tab akun. Lalu, akun beban kita ganti menjadi biaya tenaga kerja langsung. Jika sudah, kita bisa simpan. Untuk barang yang kedua, overhead pabrik, kita isikan kategori barang dengan umum. Lalu kode barang kita isikan dengan 2000. Nama barangnya overhead pabrik. Dengan jenis barang biaya produksi. Karena catatan tidak ada, kita langsung masuk ke tab akun. Lalu beban kita ubah menjadi biaya overhead pabrik. Jika sudah, kita bisa simpan. Inputkan tahapan produksi, kita pilih manufaktur, pilih tahapan produksi. Nama tahapan adonan mie. Lalu kita bisa simpan. Yang kedua, packaging. Jika sudah, bisa disimpan. Kita bisa tutup. Selanjutnya, kita akan menambah standar biaya produksi. Pilih manufaktur, klik standar biaya produksi.
Isikan tanggal mulai berlaku 4 Januari 2021. Lalu kita bisa isikan standar produksinya. Tepung terigu sebesar 6.500. Lalu minyak nabati 14.000. Garam 12.000. Natrium sebesar 10.500. Pewarna makanan 8.000. Kemasan mie Rp75. Kardus mie 1.200. Upah tenaga kerja 800.000. Dan overhead pabrik 200.000. Setelah kita isikan semua, kita bisa klik simpan. Kita mengisi formula produksi, kita pilih manufaktur, lalu klik formula produksi. Isikan produk utama dengan inami mie kering. Dengan kuantitas 100. Pilih tahapan pertama adonan mie. Lalu tahapan kedua packaging. Setelah itu kita masuk ke bahan baku. Kita cari tepung terigu. Dengan kuantitas 800 kg. Dengan tahapan adonan mie. Lalu minyak nabati. Dengan kuantitas 100 liter. Dengan tahapan adonan mie. Lalu garam. Kuantitasnya 25 kg. Tahapannya adonan mie. Selanjutnya natrium. Dengan kuantitas 25 kg. Tahapannya adonan mie.
Lalu pewarna makanan, kuantitasnya 15 kilo. Tahapannya adonan mie. Selanjutnya kemasan mie. Sebanyak 2400. Tahapannya packaging. Terakhir kardus sebanyak 100. Tahapannya packaging. Setelah terisi semua, kita bisa isikan biaya-biayanya. Kita isikan upah tenaga kerja, lalu overhead pabrik, jika sudah kita bisa simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi manufaktur, pilih manufaktur, klik rencana produksi. Kita bisa isikan nama dengan Inami. Pilih Inami mie kering. Isikan kuantitas 100, lalu tanggalnya 25 Januari 2021. Tanggal selesainya 25 Januari 2021. Setelah itu lanjut, kita bisa simpan. Kita akan membuat perintah kerja, klik manufaktur, pilih perintah kerja. Rencana produksi, kita isikan Inami mie kering. Dengan kuantitas 100. Tanggalnya 25 Januari 2021. Setelah kita isikan perintah kerja, kita bisa simpan. Selanjutnya tahapan proses, pilih manufaktur, klik tahapan proses, pilih mulai, lalu perintah kerja kita isikan Inami mie kering. Tahapan produksi kita isikan adonan mie. Tanggalnya kita isikan 25 Januari 2021. Setelah itu kita bisa klik simpan. Kita akan membuat pengambilan bahan baku tahap pertama, adonan mie. Pilih manufaktur, klik pengambilan bahan baku. Pilih ambil barang. Perintah kerja kita isikan Inami mie kering. Lalu tanggalnya kita isikan 25 Januari 2021. Kita bisa klik ambil,
Pilih bahan tahapan, kita cari adonan mie, bisa klik lanjut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya, tahapan proses tahap kedua, packaging. Pilih manufaktur, klik tahapan proses. Pilih mulai. Perintah kerja kita isikan inami mie kering. Tahapan produksi kita pilih packaging. Tanggalnya jangan lupa kita isikan tanggal 25 Januari 2021. Setelah itu kita bisa klik simpan. Berikutnya pengambilan bahan baku tahap 2 packaging. Pilih manufaktur. Klik pengambilan bahan baku. Pilih ambil. Perintah kerja kita isikan inami mie kering. Tanggalnya 25 Januari 2021. Kita pilih ambil. Lalu bahan tahapan. Kita cari packaging. Lanjut. Jika sudah, kita bisa simpan. Kita bisa buka daftar, lalu klik salah satu bahan baku. Klik tombol tas. Lalu pilih rincian jurnal. Kita bisa melihat rincian jurnalnya. Jika sudah, kita bisa tutup. Tahapan berikutnya adalah tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi. Pilih manufaktur, klik tahapan proses. Kita pilih tipenya selesai. Lalu perintah kerja kita cari inami mie kering. Tahap kita pilih adonan mie. Tanggalnya 25 Januari 2020. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Untuk tahapan kedua, packaging, pilih tipenya selesai. Perintah kerja kita isikan inami mie kering. Tahapan produksi kita pilih packaging. Tanggalnya jangan lupa 25 Januari 2021. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya penyelesaian barang jadi, pilih manufaktur, klik penyelesaian barang jadi. Perintah kerja kita isikan inami mie kering. Lalu tanggalnya 25 Januari 2021. Cari inami mie kering. Kita pilih kuantitasnya 100. Lanjut. Lalu kita bisa simpan. Kita pilih daftar. Klik transaksi.
Lalu kita pilih tombol tas, lalu rincian jurnal. Kita bisa melihat rincian jurnalnya. Jika sudah, kita bisa tutup. Kita pilih persediaan, lalu barang dan jasa. Pilih daftar, lalu inami mie kering. Kita klik mutasi. Pilih tanggalnya, tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Kita bisa melihat saldo. Jika sudah, kita bisa klik tutup. Untuk transaksi pertama, kita klik penjualan, pilih faktur penjualan. Lalu isikan nama pelanggan dengan Lucky Sentosa. Tanggalnya tanggal 27 Januari 2021. Pilih barangnya inami mie kering. Dengan kuantitas 100. PPN-nya jangan lupa dicentang. Jika sudah, bisa klik lanjut. Kita ganti PPN 11% menjadi 10%. Jika sudah, kita bisa simpan. Opsi kedua, pilih kas dan bank, pilih pembayaran, lalu pilih kas. Tanggalnya tanggal 29 Januari 2021. Akunnya kita cari biaya tenaga langsung. Nominalnya Rp800.000. Kita pilih tab I. Kita isikan catatan dengan pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Untuk transaksi ketiga, kita pilih kas dan bank, lalu pembayaran. Kita pilih bank. Tanggalnya 29 Januari 2021.
Kita cari akun dengan biaya overhead pabrik. Nominalnya sebesar Rp180.000. Kita klik lanjut. Isikan catatan dengan pembayaran listrik, jika sudah bisa klik simpan. Transaksi keempat, penjualan. Klik faktur penjualan. Isikan nama pelanggan dengan Ibu Sumiati. Tanggalnya 29 Januari 2021. Pilih barang dengan inami mie kering. Sebesar 40. Jangan lupa PPN dicentang. Lalu kita lanjut. Kita ganti PPN 11% menjadi 10%. Lanjut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi kelima, pilih manufaktur. Klik alokasi biaya produksi. Bulannya kita isikan Januari. Tahunnya 2021. Tanggalnya kita isikan dengan tanggal 29 Januari 2021. Klik tombol ambil, lalu kita centang biaya-biaya. Jika sudah, kita bisa lanjut. Pilih rincian perintah kerja. Klik tombol ambil, lalu kita centang. Kita klik lanjut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi yang keenam, proses akhir bulan Januari 2021. Kita pilih pengaturan lalu preference. Kita pilih manufaktur. Kita lihat apakah proses akhir bulan sudah tercentang. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu kita pilih perusahaan. Proses akhir bulan. Kita isikan bulannya bulan Januari. Tahunnya 2021. Jika sudah, kita bisa simpan. Transaksi yang ketujuh, pilih penjualan. Lalu faktur penjualan. Isikan nama pelanggan dengan pelanggan umum.
Tanggalnya tanggal 31 Januari 2021. Cari inami mie kering. Kuantitasnya 5. PPN jangan lupa dicentang. Jika sudah, kita lanjut. Kita ganti PPN 11% menjadi 10%. Lanjut. Kita pilih diskon sebesar 2%. Jika sudah, pilih proses. Lalu pembayaran. Isikan dengan kas. Metode bayarnya tunai. Kita pilih tanggalnya tanggal 31 Januari 2021. Kita isikan nilai pembayaran sesuai dengan transaksi. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Terakhir, kita akan melihat neraca dan laporan laba rugi. Kita pilih daftar laporan, lalu daftar laporan. Kita pilih keuangan, lalu laporan laba rugi standar. Kita isikan tanggal 1 Januari 2021. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Kita bisa klik tampilkan. Kita bisa lihat laporan laba ruginya. Apakah sudah sesuai dengan modul atau belum? Jika sudah sesuai, kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan melihat neraca induk Sekontro. Kita isikan tanggalnya 31 Januari 2021. Kita klik tampilkan. Kita bisa melihat neraca induk Sekontronya apakah sudah sesuai dengan modul. Jika sudah sesuai, kita bisa tutup.